Halo everyone, balik lagi dengan gua Ruli. Di kesempatan kali ini gua akan menjelaskan kepada kalian untuk tutorial lapor LKPM, lapor kegiatan penanaman modal di OSS terupdate di Januari 2023. Nah, ketika ditanya, "Bang, lu kenapa sih suka banget bikin video terkait dengan lapor LKPM?" Karena sekarang sistemnya sudah berubah, Pak. Sistemnya sudah berubah, lu bisa lihat sendiri, tidak lagi jumping ke website lain, tapi dia langsung di website OSS itu sendiri. Nah, banyak juga orang-orang yang lapor LKPM ini ditolak. Nah, ada alasan-alasan untuk ditolak. Kenapa dia bisa ditolak? Karena dia tidak membaca aturan bagaimana mengisi LKPM. Nah, gue di kesempatan kali ini, gue akan memberikan tutorial kepada kalian. Pertama, aturannya terkait dengan pengisian lapor LKPM ini. Yang kedua, terkait dengan bagaimana cara lapornya. Yang ketiga, bagaimana statusnya. Nah, sebelum itu, gue kebetulan kerja di Paradox Legal. Ada websitenya di www.paradoxlegal.com. Nah, ini adalah website kantor gue yang kalian bisa kunjungi, atau kalian bisa langsung kontak nomor WhatsApp gue di sini 08138415757577, dan IG-nya itu IG paradoxlegal.id. Nah, kalau teman-teman memang butuh untuk lapor LKPM, kebetulan tim gue bisa untuk menyiapkan lapor LKPM. Biasanya kita siapin pivotnya sampai dengan ini Excelnya, neracanya kita siapin. Jadi kita cuma nerima data mentahnya kita olah. Nanti selesai itu kita laporkan kalau memang misalkan teman-teman butuh jasanya. Tapi gua nggak mau pelit ilmu di sini, gua akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara lapor LKPM yang benar supaya LKPM-nya disetujui. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama, ada jadwal lapor LKPM-nya terlebih dahulu. Akan ada dua pembagian terkait dengan modal investasinya, ini akan menentukan jadwal laporan LKPM-nya. Nah, untuk akun UMK itu di bawah 5 miliar ya, total modal investasi teman-teman. Nah, di tanggal 1 sampai 10 Juli, dia bahasanya pun semester 1 itu 1 sampai 10 Juli, semester 2-nya itu ada di tanggal 1 sampai 10 Januari di tahun depannya. Ini kalau akun UMK, dia per semester gitu. Nah, kemudian ada akun non-UMK. Kalau non-UMK tuh terbagi menjadi 4, teman-teman. 4 triwulan kita bahasanya. Ini modalnya di atas 5 miliar. Ketika ditanya, "Bang, modalnya modal yang mana sih?" Ini adalah modal yang teman-teman masukin ketika mengisi OSS, bukan modal akta ya. Nah, ada di triwulan 1. Triwulan 1 itu 1 sampai 10 April di tahun ini. Triwulan 2 itu 1 sampai 10 Juli di tahun ini juga misalkan. Nah, triwulan 3 di 1 sampai 10 Oktober tahun ini juga. Ada triwulan keempat di 1 sampai 10 Januari tahun depannya. Nah, itu adalah 4 teknis pelampiran terkait dengan lampiran penanaman modal atau LKPM yang harus dilaporkan untuk 4 kali dalam setahun untuk akun non-UMK. Nah, kemudian LKPM pun ada aturan pengisiannya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak sesuai sama aturannya, ntar LKPM-nya dapat ditolak. Contoh sederhana, di sini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama itu apabila terdapat banyak KBLI, kan biasanya teman-teman KBLI-nya banyak nih. Setelah KBLI-nya banyak itu, kemudian lapor LKPM-nya gimana, Bang? Maka yang dilaporkan hanya 1 KBLI utama aja. Nah, yang kedua, tentuin dulu tuh KBLI utamanya yang mana. Contoh ada 10 KBLI. Nah, yang ditentuin misalkan KBLI A adalah sebagai KBLI utama, maka hanya dia yang dilaporkan. Nah, kemudian laporkan sesuai dengan periode berjalannya, teman-teman. Nah, dilaporin sesuai dengan periode berjalan. Terus kemudian laporan harus sesuai dengan laporan pajak tahun berjalan atau bulan berjalan. Nah, ketika ada pertanyaan, "Bang, ketika cuma 1 yang dilaporin, yang lain gimana?" Maka yang lain dibuat 0 atau nihil, teman-teman, supaya pelaporannya hanya 1 di 1 alamat. Itu pertama, ketentuan teknisnya. Yang kedua, teman-teman biasanya kalau ngisi OSS nih asal-asalan, suka alamatnya tuh beda-beda, padahal itu di alamat yang sama. Nah, itu penyelesaiannya gimana, Bang? Tetap yang lain dilaporin nihil. Nah, walaupun alamatnya beda-beda tuh, tapi kan teknisnya dia tetap sama, dilaporin nihil, tapi nanti teman-teman akan ada statusnya disuruh untuk direvisi. Nanti teman-teman cuma bilang pakai alasan bahwa ini merupakan satu alamat dan pengisian alamat di OSS-nya tuh agak sedikit berbeda, padahal isinya memang satu alamat dia gitu. Nah, kemudian status LKPM itu ada 4, teman-teman. Pertama, belum dilaporkan. Yang kedua itu udah dilaporin, berarti dia terkirim. Yang ketiga disetujui. Nah, yang keempat ada ditolak atau perbaikan. Kalau teman-teman statusnya ini bisa dilihat sendiri. Nanti teman-teman statusnya apa? Bang, status LKPM ini menentukan apa sih? Nanti
Kalau teman-teman belum pernah lapor LKPM atau nggak lapor LKPM, nanti KSWP-nya nggak valid tuh. Jadi kalau ketika KSWP-nya nggak valid, dia akan bahasanya terkena teknis ketika ingin cabut KBLI. Jadi teman-teman nggak bisa tuh untuk cabut KBLI kalau LKPM-nya nggak diperbaiki atau nggak dilaporkan gitu. Itu salah satu hal yang fatal menurut gua, karena banyak sekarang orang yang pasang cabut KBLI. Nah, ketika nggak lapor LKPM, maka colok cabutnya tuh susah tuh untuk lapor si ini KBLI-nya itu untuk dicabut. Jadi saran gue mending lu lapor LKPM aja per 3 bulan daripada nanti lu kesulitan. Contoh sederhana kesulitannya, misalkan lu butuh KBLI A untuk dicabut hari ini. Ternyata kan hari ini udah tanggal 24 Januari ya nggak bisa, lu harus nunggu lagi nanti di bulan Juli atau di bulan depannya karena lu harus nunggu lapor sampai status KSWP lu tuh valid. Jadi lu nggak bisa lapor kalau status KSWP lu tuh nggak valid, lu nggak bisa cabut KBLI lu itu gitu. Nah, kemudian ini adalah tutorial bagaimana cara lapor LKPM-nya. Gue akan contohkan untuk satu KBLI. Pertama, teman-teman bisa klik pelaporan lalu klik lapor LKPM di atas ini. Setelah diklik, maka akan ada tombol hijau di atasnya. Klik aja buat laporan di situ. Nah, di sini pilih satu-satu KBLI-nya. Makanya gue bilang KBLI itu jangan banyak-banyak karena dilapornya satu-satu. Contoh ini, KBLI 01 yang kita laporin, ini modal tetapnya, modal kerjanya, ini dimasukkan di OSS yang pas kita ngisi KBLI gitu. Nah, kemudian ini teman-teman ditanya, apakah usaha proyek ini siap operasional atau komersil? Kalau iya, klik iya, kalau enggak ya enggak. Nah, bedanya apa sih? Kalau iya berarti udah komersil, kalau belum berarti, kalau tidak berarti belum komersil. Bedanya cuma di situ aja, teman-teman. Nah, kemudian masukin realisasi modal, ini yang di kiri, teman-teman. Di kiri sini, ini adalah angka-angka yang kita masukin pada saat pengisian KBLI. Nah, yang di tengah itu realisasi di LKPM di bulan berjalan. Misalkan sekarang bulan Januari ya, berarti di bulan Januari ini pelaporannya. Jadi diisi aja sesuai dengan realisasi tahun tersebut gitu. Kemudian terkait dengan lapor LKPM, kita juga harus masukkan laporan terkait dengan realisasi tenaga kerja. Contoh, ini kan kita isi 3 orang untuk tenaga kerja, 2 laki-laki 1 perempuan. Ternyata yang terrealisasi sebelum periode pelaporan itu berapa, tambahannya berapa, pengurangannya berapa, itu nanti teman-teman tulis aja sendiri sesuai dengan keadaan perusahaan teman-teman. Nah, kemudian nomor 7 nih, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Gua saran sih agak soft aja di sini, karena ketika kalian agak keras tuh nanti agak sulit tuh untuk pelaporan LKPM-nya. Gua saran di sini lebih baik ditulis tidak ada daripada malah jadi rumit nantinya. Gue saran lebih baik tidak ada ya, kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan lah, intinya begitu. Nah, lalu kita klik kirim laporan di sini, kemudian di disclaimer dulu ya, baru kita kirim laporan gitu. Setelah kita klik kirim laporan, maka ada status terkait dengan LKPM. Ada status pertama belum dilaporkan, status kedua terkirim, status ketiga disetujui, status keempat ditolak atau perbaikan. Pasti akan ada jawaban setelah pelaporan LKPM itu 3 sama 4 ini. Kalau misalkan perbaikan, tinggal ditulis perbaikannya mesti di mana gitu untuk terkait dengan perbaikan. Kalau kemarin gue ngurusin beberapa LKPM itu ada 1 total yang harus perbaikan, ditanya kenapa ini bahasanya ditolak atau perbaikan. Gue bilang, gue jelasin di situ bahwa ini merupakan satu alamat yang merupakan terkait dengan pengisian KBLI kemarin. Itu memang ada tanda baca atau tanda koma yang tertulis di situ sehingga membuat alamatnya sedikit berbeda, padahal itu alamat yang sama. Pada akhirnya itu disetujui. Setelah menerima alasan dari gue, pada akhirnya ya tim gue berhasil melaporkan beberapa LKPM di LKPM Januari kemarin gitu. Nah, sekian aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang kalian butuh jasa perizinan atau jasa LKPM, kalian bisa langsung ke beberapa sosmed yang gue miliki. Pertama ada di website paradoxlegal.com, kemudian ada di nomor WA di sini, hanya call only atau WhatsApp only aja atau chat only di sini. Kemudian ada di IG-nya paradoxlegal.id. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.